Ketemu lagi dengan Juwita Jabima Siniar atau podcast dalam bahasa Indonesia. Mungkin bintang tamu kita yang cantik kali ini dia juga belum tahu kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah podcast, yaitu siniar. Siniar apa siaran sih? Siniar. Bintang tamunya kali ini masih muda, cantik, lincah, dan kreatif. Saya sengaja pakai baju ini supaya ini kayaknya kan menggambarkan tukang yang kreatif ya. Tapi dia ini bukan tukang. Dia ini banyak sekali. Saya juga nggak tahu dia kreatifnya apa aja nih. Kita persilahkan saja dia untuk memperkenalkan diri ya. Silakan. Halo, thank you Kak Juwita. Is it okay? Aku panggilnya Kak Juwita ya? Ya. Karena biasanya kenalnya Kak Juwita. Kak Juwita, oke. Halo, it's an honor juga bisa diundang ke sini. Perkenalkan aku Katie Bunjamin. Aku saat ini adalah studio manager untuk Chris Bunjamin Studio. It's a photography studio. Dan kita juga membuka jasa untuk fotografi, mostly in portraiture, in commercials juga gitu, and many more. Gitu. And other than that, banyak juga membantu di gereja, dan disitulah saya kenal dengan Kak Juwita. Yes, oke. Aku menanya ini. Iya, aku menanya ini kan sudah bulan Oktober ya. Dalam tahun 2021 ini ada berapa kali Katie diminta untuk memperkenalkan diri? Wow. Wow, it's actually very interesting karena especially during pandemic, karena semua juga serba online ya kan, and somehow thank God aku somehow banyak diminta tolong untuk sharing, untuk share the word of God juga gitu kan. Udah lumayan banyak sih. Mungkin kalau might be. Okay, might be. So it's almost ya every kan, month ya. Karena sekolah minggu, kemudian kadang kalau WL juga gitu kan, kemudian kalau sharing di dari tempat, jadi lumayan interesting. Oke, so almost every month ya. Oke, baik. Kemudian nih aku mau nanya lagi nih. Seminggu ini lagu apa yang sering didengar dan dinyanyikan? Wow, minggu ini, actually ada satu lagu, I don't know if you know, namanya, judulnya bandnya itu The Lawrence. Lumayan agak indie gitu kayaknya ya. The Lawrence. So Katie lah ya, Katie banget lah pokoknya. Katie banget loh ya. Lagu-lagunya dia deh pokoknya. I have this playlist on Spotify, diulang-ulang this week sih lagu itu. It's a funk genre. Oke. Jadi diikut nyanyikan juga ya, bagus, menarik. Kemudian aku mau nanya tadi kan ngomong soal pandemi ya. Ini kan tadi katanya selama pandemi ini banyak disuruh memperkenalkan diri. Kemudian ngalamin nggak sih yang tiba-tiba di email ada sertifikat karena ikut kegiatan webinar atau seminar online, terus lupa ini kapan gue ikutin gitu, ngalamin nggak sih? Sebenarnya iya sih, pas mungkin pas awal-awal pandemi sih yang lebih itu, karena ada ikut, ada webinar ikut. Semua ikut. Ini dari mana ya? Oke, itu berarti ngalamin ya. Aku juga ngalamin. Kemudian yang kedua pertanyaanku, ngalamin nggak yang udah daftar nih, daftar kan online, ini linknya silahkan daftar, and then you forget it. Lupa. Yes. Terus ada obrolan di grup, kok ini nggak pada datang? Adakah gitu, baru gue cari. Ngalamin ya?
Oke, Hello, ya. baiklah, menarik. I think it's everyone's problems. Oke, pendengar Juwita Jabi Pasiniar, saya pertama kali kesannya ketemu dengan Katy ini adalah orang yang kreatif gitu. I don't need to approach this girl, but I know when I approach her, I can count on her gitu. Jadi aku juga termasuk orang yang nggak begitu suka terus langsung dideketin gitu. Biarin aja dulu, dilepas aja dulu, lepas. Biar aja dulu, nanti baru deketin gitu kan. Tapi nanti ketika dideketin ini pasti bisa diandalkan. And I prove it kan, and I prove it, it's proven. Buktinya diundang ke sini ya kan. Oke, nah mau tanya dong, itu tadi kan jadi di podcast ini atau di siniar ini aku mengundang hampir semua, ini mungkin episode ke Katy ini mungkin akan jadi episode ke 5.600 lah ya, anggap ngalahin podcastnya Joe Rogan pokoknya. Lewat lah, juara kan lewat podcastnya lewat lah kan, lewat lah, gitu kan. Itu tamunya nggak ada yang sama, maksudnya nggak ada yang sama topiknya gitu. Nah, fotografi ini tadi kan Katy ngomong soal fotografi gitu kan. Yes. Nah, ini menarik nih karena aku juga suka foto, suka dipoto sebenarnya. Ya kan? Udah sama ya, iya, udah asal ya kan, udah asal. Oke, boleh cerita nggak gimana awalnya dirimu terdampar lah, aku bilang terdampar di apa? Chris Bunyamin studio ini. Yes, actually kalau tahu dari namanya Chris Bunyamin, we have the same last name, jadi dia itu kakak aku. Dulu memang kakak pernah lah minta untuk aku bantu, tapi at that time I think aku juga belum ready dan banyak hal lainnya. Aku awalnya juga berpikir kayaknya kalau bantu keluarga, aduh nanti, maksudnya kalau bisnis bareng keluarga it's quite risky gitu ya, karena kan you know banyak family karena bisnis terus jadi berantem gitu kan. I don't wanna ruin that gitu loh. Maksudnya I have a very good relationship gitu kan with all the family and him especially juga gitu. Jadi I think keep it like that lah gitu. Karena aku juga tahu dia punya karakter itu quite unique lah gitu. Eccentric juga gitu kan. Jadi aku jadi nggak kurang begitulah awalnya. Cuman at that time karena satu dan lain hal, and then I decided to help him gitu early 2020. 2020 aku bantu dia, kira aku resign dari kantorku, terus aku bantu dia as his studio manager. Basically aku handle semuanya sih, benar-benar dari finance-nya, handling clients, handling the project itself. Jadi aku bikinin I make sure the project doing okay dari persiapan, dari planning, eksekusi sampai post pro-nya, production after shoot-nya, segala macam, pokoknya semuanya end to end beres gitu. Pokoknya semuanya kecuali fotonya, gitu, karena fotonya kakakku, gitu lah. Maksudnya yang memoto? Ya, yang fotonya bukan aku. I cannot do that. Gitu. Jadi Katy manajer operasional gitulah ya? Yes. Ya operasional juga, ya marketing juga, ya account juga gitu, karena kan handling project juga gitu, bagian approaching klien juga gitu, bagian admin juga. Tapi menarik ya. Tapi pada fotografi itu sendiri, studio fotografi itu sendiri, ini kan tadi kan karena memang keluarga, memang suka kah atau terpaksa atau memang penasaran juga kayak gimana sih bidang ini gitu? Sebenarnya sih kan memang my background itu marketing gitu. S1 dan S2 aku marketing dan business marketing lah gitu. Jadi memang terjun di dunia fotografi itu juga nggak terlalu beda, karena banyak kali juga handlingnya untuk marketing kan, untuk commercials and so on gitu. So it's actually nice to go back, karena sebelumnya aku tuh kerjanya sebenarnya di headhunting, HR industry gitu, it's totally different gitu kan. Jadi going back ke creative industry itu actually seru sih gitu, seru banget gitu. Jadi I don't mind gitu, makanya aku juga yaudah deh aku bantulah gitu loh. Walaupun ya kalau untuk ngurusin finance gitu-gitunya operasionalnya ya agak di luar aku, cuman ya nggak apa-apa,
aku tinggal belajar kan gitu. Cuman ya itu nggak lama. Iya. Kemudian kan kalau Gitulah. kita marketing kan ada belajar apa ya, kayak product knowledge gitu ya, product knowledge, and then sementara kan Katie sebenarnya bidangnya kan bukan fotografi gitu ya. Lamakah adaptasinya itu? Ini pertanyaannya kok serius banget sih? Santai. It's okay. Okay. It's actually interesting karena I thought it's going to be a different thing, tapi setelah ngejalanin dalamnya, of course I have to understand dari sisi fotografi seperti apa. Tapi nggak lama sih sebenarnya untuk bisa beradaptasi dan akhirnya ngerti dari sisi fotografinya seperti apa, karena somehow fotografi dan marketing, karena marketing itu kan juga somehow it's an art gitu kan, jadi somehow nyambung gitu loh. Jadi karena kan fotografi itu kan how do you convey something, message through photography gitu kan, through images gitu. Through images. Dan itu tuh sebenarnya mirip dengan marketing gitu kan. You want to convey a message through marketing, dan marketing itu kan channelnya kan ada foto, ada video gitu kan, ada kata-kata, which ya mirip gitu sebenarnya. Jadi actually nggak terlalu lama sih kalau beradaptasinya yang lebih teknikal. Cuman memang kalau misalkan kalau kakak kan juga lebih art kan, dia banyak ngambil fine art juga gitu. Nah itu mungkin yang aku harus lebih belajar sih gitu, moodnya. Kemudian kalau lagi di satu tempat kayak gitu, terus how you see a photography itu gimana sih gitu loh, how you appreciate gitu kan. Karena kan kita kadang bingung kan, apa sih kok fotografi fine art, apa bedanya fine art sama foto biasa kayak gitu kan. Ternyata kan nggak tahu dari kameranya, dari mungkin aku nggak tahu tuh Kat. How do you determine this is fine art, this is yang gampang sebenarnya, yang maksudnya yang paling orang sering karena si fotografer itu bisa capture that moment, kan ada ceritanya tuh. Nah itu sebenarnya juga menarik, tapi ada dan that juga effort yang dia lakukan untuk bisa capture that images gitu kan. Kemudian juga dari teknik fotonya dia, mungkin cara fotonya dia gimana cara ngambilnya, karena ada yang cuma bisa diambil misalkan dalam waktu sebulan tuh cuma bisa diambil that split second gitu loh, cepet and then got that shot gitu kan, dari beberapa bulan gitu. Nah, kemudian juga teknik of course, kemudian printingnya juga beda ternyata gitu kan, karena kan printing kalau beda, warnanya beda, give a different feeling gitu kan. Jadi printingnya, kemudian ketahanannya dan lain sebagainya. So quite kompleks juga. Aku juga baru and then from there I learned to appreciate more of photography fine art gitu. And it's a good thing juga. Aku juga jadi belajar banyak tentang kakakku juga gitu. Dari perjalanan dia. So it's a good thing. That's sweet. Okay. Apa ya, aku dari dulu udah lama apa ya, salah satu profesi yang aku naksir gitu. Maksudnya kalau dia kerjanya apa gitu, sutradara, itu pasti aku langsung naksir gitu. Karena menurut aku it's a apa ya, karena gini, jadi pernah dulu punya pengalaman kerja di salah satu LSM luar. Jadi kita itu bikin film dokumenter. Nah, bikin film dokumenter, jadi sutradaranya datang langsung dari Amerika. Jadi dia tipikal orang yang menurut aku sih orang gila ya gitu. Pokoknya aneh lah gitu. Jadi makanya ketika Katie cerita, kayak dia different gitu kan. Artis tuh berpikirnya berbeda. Kalau aku kan berpikir gini, kita mau ngapain nih? Mau bikin A, B, C, D. Oke, kita bikin rencananya, bikin timelinenya, dikerjain gitu. Terus habis itu ya udah selesai evaluasi gitu. Kalau mereka kan enggak, dirasa-rasa dulu gitu. Aku kayaknya dirasa-rasa 10 tahun kemudian gitu. Jadi aku lemah di situ kan, tapi aku bagus in term bagaimana merencanakan itu, bagaimana supaya budgetnya keluar, bagaimana evaluasinya, I'm good on it gitu. Terus dirasa-rasa enggak tahu aku merasakan itu. Apa gitu sih, kan? Apa sih? Ya apa sih gitu. Nah, jadi waktu itu sutradara itu kan kita
ada 52 footage yang kita ambil. Satu footage itu sekitar 60 menit, ya 60 menit. Yang kepake cuma 10 menit, 10 sampai 20 menit gitu. Kebayangkan gitu, kebayangkan. Jadi kan tadi kan hanya split second gitu kan, dan itu hanya terjadi setelah 5.000 klik gitu kan. Itu kan. Jadi itulah kita oke. Dan itulah pertama kali ngalamin kerja 2 minggu betul-betul nggak ada libur gitu kan. Itu keliling ke Jawa Bali, waktu Jawa Bali Madura ya gitu. Jawa Bali lah waktu itu. Heboh lah itu waktu itu. Jadi kayak gini. Nah, dan di situ setelah kita ngerjain itu aku berjanji dengan diriku. Aku berjanji dengan aku nggak akan beli film bajakan. Padahal aku cuma bantuin bikin film dokumenter, tapi aku sadar aku nggak akan berkunjung karena tadi menghargain kan, itu juga ternyata gitu kan mengatakan oke. Aku berjanji dengan diriku aku tidak akan membeli film bajakan gitu. Sampai akhirnya ada beberapa film yang nggak mungkin diputar di bioskop Indonesia. Ya udahlah gue beli bajakan. Setelah benar. More than 10 years. Modern tenis aku ideal dengan aku nggak mau beli video bajakan karena aku udah tahu kayak gimana susahnya bikin itu gitu ya kan. Nah sekarang kita ngomong soal fotografi ini. Nah Chris Bunyamin Studio ini kira-kira nih kalau aku datang ke situ apa yang bisa ditawarkan, kan kita sekalian promosi nih walaupun aku nggak tahu nih siapa nanti yang ini, tapi kan ini juga ajang we never know, itulah podcast ya. Yes. Orang datang nih ke Chris, apa yang bisa ditawarkan? Sebenarnya kalau looking at Chris portfolio gitu, sebenarnya sih dia memang kerjain macam-macam lah, almost everything gitu loh, maksudnya one stop solution gitu juga. Ya, maksudnya architectural photography kita juga bisa, kemudian commercial juga bisa, high fashion juga kita pernah kerjain, commercial untuk produk atau foto baju dan lain sebagainya juga kita bisa, gitu. Kita pernah ngerjain juga, udah banyak project juga, gitu. Portraiture, wedding pun juga, foto dokumentasi, portraiture, gitu kan. Cuman if aku boleh kayak emphasize what his strength, atau aku ngelihat yang paling bisa kelihatan banget soul-nya, karena kan kalau komersial kadang udah ada brief dari klien dan lain sebagainya, somehow kita nggak bisa fully nggak ada ruang untuk berekspresi. Yes, ada mungkin ruang tapi not as much as kalau kita ngerjain yang lain gitu. Nah, menurut aku yang paling strength-nya paling kuat itu adalah portraiture sama his fine art. Fine art itu ya bisa juga landscape and other things lah. Fine art biasanya memang dia khusus, misalkan ada satu series dia kemana atau dia tentuin temanya gitu, dan dia take pictures. Kemudian dia curate sampai jadi one series and one story gitu. Kemarin dia pernah bikin kayak dia pergi ke Sumba gitu, so he create this one story and it's really nice gitu. Nah, kalau portraiture, what I like it's karena kan setiap orang tuh punya cerita ya, punya cerita, punya expression-nya, punya satu emotion yang emang unik gitu, each person gitu. Nah, what I like dari kakakku adalah dia bisa keluarin that rawness. Kadang kan kalau di foto we're trying to be good, right? We're trying to be the best version. Best angle lah. Best version of ourselves, ya kan? Yeah, the best version ya. Tapi somehow dia juga bisa capture yang the rawness yang mungkin vulnerable gitu. Tapi when we see itu jadi sebuah memori kan. Jadi when we see that photos itu kita kayak in that moment, mungkin like in this pandemic, in that moment I feel lost misalkan. And I can see in the face gitu kan, I feel lost. Makanya aku juga suka gitu kalau lagi foto portraiture, karena gini, waktu lagi foto dia interview, not interview sih, ngobrol gitu loh. How you feeling? Dia lakukan itu juga kerjaan. Yes. Jadi, aku pikir dia hanya bagian yang jadi dia yang melakukan interaksi juga dengan kliennya gitu. Iya.
Yes, Oke. totally. Before the photo shoot, dia tanya dulu kan, gitu loh. Hmm. Maksudnya ini ya untuk apa portraiture-nya? Oh, untuk pribadi misalnya, gitu kan. I wanna just documentate this phase of my life, gitu kan. Fase di hidupku yang ini aku pengen dokumentasiin gitu. So, oke, dia ngajak ngobrol gitu. Oh ya, memang apa namanya lagi going through apa ini gitu kan, mungkin dari kerjaan, mungkin dari family, and then mungkin dia biasanya dia akan minta udah pakai bajunya pokoknya yang senyaman mungkinnya kamu, yang memang kamu on daily basis you wear that gitu. Tapi mungkin tambahin kayak 1 or 2 accent yang memang stand out, yang memang this is you gitu. Kemudian juga nanti apa namanya mungkin bawa satu barang yang memang it represents you the most gitu kan, jadi nanti bisa foto juga sama itu gitu. Jadi nanti kita akan bikin beberapa, nanti dari situ baru nanti kakakku akan bikin lah beberapa moodnya. Oh nanti kita ada mood yang kita fotoin ini ya, oh ini menarik nih, kita harus capture di story waktu dia ceritain something, misalkan mungkin kerjaannya atau mungkin art yang dia buat atau whatsoever, anything gitu kan. Kemudian nanti baru on that day sambil ngobrol-ngobrol gitu. So when they laugh, waktu lagi ketawa ke capture, waktu lagi dia disappointed juga capture, atau lagi kaku atau apa kayak gitu. So yeah, it's really nice sih gitu. Makanya aku kalau dibilang strength-nya apa, sebenarnya dia itu sih. Kalau fine art, karena my brother somehow can. Aku bukan karena kakakku jadi aku mau lebih-lebihkan ya gitu. Oh, you have to because he's your brother. This is apa yes, momennya. This is momennya. What you will listen to this, right? You will tell, look, I tell you all about you this, bilang gitu kan. Itu part of marketing toh. Oke. Tapi I mean like I don't want to be like bukannya aku kayak melebih-lebihkan, but this is the fact bahwa ketika aku lihat kakakku ketika dia foto, somehow dia bisa ngelihat something yang I cannot see, dan dia bisa tell the story kenapa dia bisa, apa sih yang dia lihat dari situ, and his story it's always amazing gitu, kayak oh ya gue ngeliat dari sini karena gue ngeliat orang itu tadi ngapain gini, so aku dari sini supaya ngeliat apa namanya that proses atau apa gitu, kayak oh iya ya, wow, jadi kayak it opens my mind juga gitu, and everyone that sees that photos gitu, and it's amazing gitu kan, something yang kita pikir mungkin kalau orang lihat kan, foto misalkan foto tiang doang gitu, tapi ternyata that tiang itu has a story gitu loh, bahwa itu tempat di mana orang-orang misalkan selalu nempelin sesuatu atau apa, it's like jadi ada satu tiang itu kayak jadi apa ya, mading apa sih, jadi kalau ada info apa-apa ditempelnya ternyata di tiang itu gitu, karena they don't have a space untuk bisa taruh info-info. Jadi dia pakailah tiang itu yang cuman bundar gitu, tempelin info-info terbaru gitu loh. So interesting right gitu loh, something yang kayak we thought it's only a tiang, tapi ternyata it's not a tiang, it's a apa namanya sumber informasi untuk area itu gitu. So it's an interesting proses gitu kalau ngeliat fine art-nya. Jadi dua itu sih sebenarnya aku paling suka dan aku paling looking forward, walaupun mungkin secara uang, of course commercial fashion yang paling banyak duitnya ya gitu, and wedding juga, wedding kan portraiture, cuma kan ada dokumentasinya itu karena lumayan ribet lah gitu. Apa namanya it's also okay lah gitu, cuman those two things yang aku ngerasa paling I can see him ngelakuin hal yang emang paling dia suka sih gitu. So my part adalah untuk gimana supaya itu jadi duit, at least ada duitnya tetap. Iya. How do you bagaimana lo ngejual ini kan gitu? Itu another skill kan gitu.
Ya, terus menarik ya. Aku jadi tahu nih. Jadi apa namanya? Bagaimana gambar itu menjadi sebuah hasil karya itu menjadi sebuah cerita kan gitu. Yes. Yang terlebih kepada orang yang kita layani, orang yang kita berikan jasa itu merasa iya ini gue gitu kan. Ini aku gitu ya. Yes. Hmm. Oke, so dia belajar body language sangat lah ya, sangat belajar lah ya, how to read others gitu without apa ya, without any ya ngerti ya gitulah. Oke. Iya, Nah, iya, iya. kemudian nih inikah yang datang itu sejauh ini banyak individu kah atau badan? Banyak kan memang individu, Heeh, ya swasta lah gitu heeh, ya. heeh. Maksudnya badan tuh pemerintah ya? Bukan lembaga. Jadi apa Oh, aja? oh, Bukan perorangan. oh kayak kayak company gitu. Heeh, 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 Company ada, heeh, beberapa brand ada kita kerjain, heeh, lumayan banyak juga, dari media, fashion kan pasti heeh. kita pernah, banyak lah, Elle, apa namanya, Dewi dan lain sebagainya lah, banyak lah pokoknya all the fashion magazine, udah pernah juga kita, kalau brand kayaknya nggak usah disebutin lah ya. Iya, tapi jujur juga nggak apa-apa karena podcast ini nggak tahu disponsorin siapa nih, nggak ada duit aja, self funded ya kan? Banyak banyak lah maksudnya architectural, apa namanya, high end furnitures juga pernah gitu, dari beberapa brand baju juga pernah gitu kan. Terus kalau kerja sama-sama fashion magazine kan juga kita pasti pakai pakai beberapa brand gitu. Produk-produk juga pernah, cosmetics pernah juga. Cuman perorangan juga lumayan banyak gitu. It's interesting karena fellow artist gitu kan, seniman-seniman lain apparently mereka juga pengen gitu mereka dan artnya difoto gitu, atau arsitek gitu kan juga pernah minta difoto profile kayak gitu-gitu sih, so it's interesting. Bagaimana dengan, oke, inilah gunanya kita berteman dan Iya. berpodcast ini ya. Aku kan backgroundnya kan memang cuma sekali aja di profit company kan, the rest Iya, itu iya, iya. non profit lah ya, dan non profit in term of money atau fasilitas. Kalau kayak ke lembaga-lembaga kayak non profit gitu, kayak misalnya kayak UNESCO, UNICEF atau lembaga-lembaga. Saat ini aku di lembaga konservasi Taman Nasional. Nah, kayak gitu-gitu pernah nggak sih? Jadi kayak misalnya aku kebayang gini, aku juga suka suka apa ya? Jadi udah lama sih ya, udah lama waktu zamannya siapa tuh suaminya Denada. Siapa ya, aku kurang Jadi aku kurang update sih kalau jadi dia dulu fotografer bagus gitu, kayak ya belum nggak jadi gini, jadi intinya dia pernah bantu satu lembaga waktu itu Swiss Contact, dia pernah bantu gitu kan, jadi apa ya, memoto kegiatannya mereka gitu. Jadi yang aku jalanin sih belum pernah ya, karena itu tadi belum ada momennya gitu. Tapi ada nggak sih mengarah ke situ gitu, pernah nggak sih nyoba ya, gitu? ya, actually pernah kita pernah ngelakuin waktu itu untuk Art for Refuge. Refugee, Kalau oke. pernah dengar, Iya iya Art iya for tahu. Refugee. Heeh, Yes, jadi heeh. kan UNHCR ya, UNHCR yang yang di Tugu Tani. ya, jadi kerjasamanya Heeh, sama itu heeh. mereka bikin untuk jadi Art for Refuge, bagaimana itu untuk refuge-nya si refugee itu through arts gitu, karena kan mereka nggak bisa kerja kan, beberapa Heeh. refugee kan mereka nggak punya permit untuk kerja, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi mereka bikin satu tempat untuk foto, untuk art, jadi artnya macam-macam. Nah waktu itu akhirnya kerjasama sama kakak Oh, untuk dia ngajar foto, heeh. jadi ngajar foto berapa kali sesi gitu, dia ngajarin tekniknya, kemudian terjun ke lapangan, jadi foto-foto, terus dia juga creating some apa namanya art pieces gitu kan, fine arts, fotografi, kemudian nanti di akhir
sesinya itu mereka bikin kayak semacam pameran gitu untuk menggalang dana that's gitu. true. Nah, jadi art-art itu semuanya dipajang, kemudian dijual yang profitnya adalah untuk profitnya sebagian adalah untuk Art for Refuge gitu. Apa ya? Sih. I don't know, tapi nggak apa-apa lah. Aku pikir ini bocoran. Mungkin Chris lebih tahu ya, atau kalian lebih tahu lah ya. Ini pasarnya untuk lembaga-lembaga internasional kayak gini bagus loh, gitu. I mean, I know anggarannya gede-gede. Yes. Anggarannya gede-gede. Iya, anggarannya gede-gede. Jadi kan anggarannya gede. So I think ya mudah-mudahan I don't know apa yang bisa terjadi gitu ya. Tapi maybe you can search gitu kan. I don't know. Aku nggak tahu bagaimana mengkoneksikannya gitu. Tapi I know you can do better lah kan. You expert di situ gitu. Oke. Kemudian. Iya. Hopefully bisa kerja lagi sih. Mungkin karena unfortunately kan kayaknya karena this pandemic. Jadi lumayan ini kan ke stop nih gitu. Kemarin tuh sempat sebenarnya kita terakhir banget sebelum pandemi mulai. Kan pandemi itu kan tengah-tengah Maret ya. Lockdown kan. 14 tahun lalu. Nah, sebenarnya tuh dari Februari kita tuh ngadain pameran itu bareng sama beberapa, jadi ada satu seniman ini dia bawa beberapa artwork dari luar negeri yang terkenal dan mahal banget gitu. Itu sengaja mereka bawa dan ditaruh di Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua gitu. Dan itu bagus banget gitu karena tempatnya juga ini banget kan, art banget tempatnya sendiri gitu kan, di Museum Seni Rupa dan Keramik, kemudian ditaruh di situ dan undangnya juga beberapa lembaga-lembaga luar. Dan sebenarnya waktu itu udah lumayan tuh koneksinya kan, lumayan karena dari semua itu cuman ada 2 seniman yang dari Indonesia gitu, dan yang fotografi cuman kakakku. Gitu. So it's actually very interesting. Waktu itu mungkin nanti kalau ada yang mau search judulnya itu We Move Among Ghosts gitu. We Move WMAG gitu. Nanti itulah. Nanti kan ini nanti Katie kasih ininya, kasih alamat web segala macamnya supaya orang juga bisa tahu nih. Ini apa nih kita mau mereach si Chris Bunjamin studionya kayak gimana nih, nanti kita bikin ya. Oke. Baik, kemudian menarik nih. Aku sih juga dulu kayak aku bilang tadi, aku tuh naksir sekali dengan profesi sutradara gitu, karena aku pasti nggak bisa. Pokoknya orang-orang seni itu aku selalu kagum gitu ya. I cannot do that. Maksudnya aku nggak bisa, makanya aku biasanya kan kita menyukai yang kita nggak bisa. Kan I don't know how you do that gitu kan. Dan kemudian setelah belajar BIPA ini, ketemu juga lah memang juga dengan orang-orang aneh gitu, dengan orang-orang yang betapa dia cinta dengan bahasa Indonesia gitu kan. Aku pikir kan why kita udah belajar itu dari kecil gitu kan, why itu dia menceritakan gitu kan, karena ketemu banyak dengan orang-orang sastra gitu. Kemudian ada satu pernah bintang tamu yang aku tanya, dia bilang kayak gini, sebenarnya kan kayak Chris gitu kan, itu kerjaan itu yang dia kerjain itu kan hal yang biasa buat dia kan gitu. Kita melihatnya luar biasa gitu. Jadi kayaknya itu tadi makanya aku akan ini ngeliat orang yang hal-hal biasa buat dia itu luar biasa bagi gua gitu loh. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dari itu enggak, dan hampir tidak pernah bisa diukur dengan uang gitu loh. Jadi ya kan hampir tidak bisa diukur dengan uang. Karena kan gini, jadi kan kemarin itu kan sebenarnya kan aku punya modal apa mau jadi pengajar BIPA gitu, sementara saingannya kan dosen-dosen gitu kan yang gitu kan, guru aja nyebelin apalagi dosen kan gitu.
gugu dan interview merasa paling bener kan selalu gitu kan biasanya. Karena aku dari keluarga teacher dynasty gitu loh kan, mak gue guru gitu kan, kakak gue dosen, abang gue kakak gue lagi dosen gitu kan. Jadi I know that karakter gitu. Aku tahu attitude-nya gitu. And then makanya karena aku juga senang komedi, senang dengan orang ngobrol gitu kan. Aku belajar stand up komedi gitu. Nah, kemudian ada satu komik dia bilang kayak gini, kalau lu motivasinya udah uang untuk berkarya gitu, ya lu nggak akan bakal sukses, katanya kayak gitu. Itu semakin menguatkan hatiku gitu kan ya, kerjakan apa yang kamu suka. Yang kamu suka itu dalam artian percayalah gitu kan, pasti akan ada orang yang suka banget dan akan ada juga orang yang nggak peduli sama sekali gitu. Itu kenyataan gitu. Nah, itulah juga dengan ini seni ini. Nah, kemudian nih karena bokap itu almarhum termasuk yang orang pertama yang aku kenal yang suka fotografi, moto-moto gitu. Jadi dia Kristen gitu ya, tapi tidak menjalankan rutinitas Kristen gitu kan. Tapi dia yang secara secara sosial dia nggak menjalankan, tapi dia tidak pernah absen untuk memoto anaknya untuk Paskah Natal ke gereja. Jadi datang aja untuk foto-foto anaknya gitu. jadi dia tidak merasa, tapi dia jadi aku bangga gitu kan, dia hadir di saat aku perlu gitu kan. I think it's more important gitu. Kemudian dan aku dari keluarga besar cuma ada satu yang bisa gambar gitu, 9 kan kami 10 ya, 9 lagi nggak bisa. Aku kalau disuruh kayak gambar bunga jadinya mungkin kelelawar gitu kan. Ini it's art, cuma satu yang bisa gambar gitu, cuma satu abangku yang di Jakarta ya, tempat aku tinggal di Jakarta yang bisa gambar gitu. Makanya yang kerja seni gitu, seni sih sebenarnya bisa macam-macam ya. Sampai kemudian tahun 2017 waktu kerja di UNESCO ada acara hari ulang tahun kebebasan pers sedunia, freedom expression gitu. Nah disitulah aku agak sedikit menenangkan hati. Ternyata ekspresi itu nggak harus yang sini-sini yang aku nggak bisa gitu. Gitu. Ternyata ekspresi itu bisa banyak gitu kan, ekspresi itu banyak kayak gitu. Oke, nah sekarang kita ngomong Kathy-nya nih kan, marketing. Who decide this is how much for this, how much for that? You undecided that, right? Maksudnya? Yeah. For the artwork? Yeah, Who decide? And mungkin how you decide? Bukan who, how? Kalau how, actually sih sebenarnya mostly dari Chris, dari the photographer ya. Biasanya kita hitungnya itu dari cost production-nya dulu, ya kan? Cost production tuh dari planningnya, gimana cara untuk dapetin fotonya, sampai post pro-nya. Post pro itu dari printing kertas yang kita gunain, karena kan ada kertas yang berapa tahun rusak gitu kan, ada yang long last until 100 years gitu. Nah itu kan juga harganya beda. Jadi kita hitung dulu tuh. Itu juga jadi pertimbangan ya. Yes. Oh, that's why report ya, kayak reportnya World Bank itu dicetak dengan buku yang kayaknya seberat 5 batu bata gitu ya. Oh, oke. Gitu. Karena untuk jaga, karena juga kalau ya. lama, oke. Ya, benar. Karena kan kalau lama kan itu kan bisa rusak kan. Walaupun I know. udah bingkai, walaupun kita udah bingkai, it will still ya bakal beda lah gitu. Nah, ini bakal stay as it is for 100 years gitu. Jadi itu kan juga udah beda gitu kan. Itu baru satu partnya gitu kan. Terus kemudian kan banyak juga dari waktu kita eksekusinya juga kan ada banyak banget tuh alat dan lain sebagainya yang kita gunakan. Itu kan juga kita masukkan hitung-hitungannya lah kurang lebih. Jadi aku banyak nanya sama Chris sih, tentunya gitu ya. Ini berapa gitu kan. Kemudian ya kita kalkulasiin bareng-bareng. Kemudian biasanya ya kita lihat gitu loh. Kemudian ya
apa namanya, kalau dari yang untuk Krisnya sendiri gitu kan, selain yang dari production, yaitu tergantung dia sih gitu. Untuk ini feel-nya dia mau berapa. Nah, tapi biasanya dari production itu minimal itu segitu juga untuk Krisnya, jadi di double. Jadi misalnya production-nya 5 juta gitu ya. Jadi kita jualnya 10 juta. Jadi 5 juta itu untuk nutupin cost, 5 jutanya untuk Kris. Gitu misalnya. Jadi minimal seperti itu. Gitu. Nah, kemudian tapi nanti ada juga mungkin siapa tahu ada yang mau beli artwork ya kan? Karena banyak juga kok kita jual artwork untuk restoran, untuk hotel. Kita juga pakai. Nah, itu beda lagi, itu kan karena itu komersial. Nah, kita tanya dulu nih, kalau misalkan lu nggak mau foto ini ada di tempat lain, ya kita sih juga nggak akan rekomend ke banyak tempat juga. Cuman kalau kamu nggak eksklusif, bisa kita pakai misalkan udah ada di restoran A, ya mungkin nanti kalau restoran B minta yang sama, gue mau nih yang foto yang ini, ya kita kasih. Kalau misalkan nggak eksklusif. Tapi kalau misalkan lu mau eksklusif, ya harganya sedikit lebih mahal. Gitu. Tapi kalau enggak, biasanya kita kasih harga komersial, yang which is more friendly lah buat beberapa tempat itu gitu. Jadi ada beberapa kita foto. Jadi kalau misalkan pernah ke 115 Senopati mungkin, tapi sekarang udah nggak ada deh itu. Mungkin udah dipindahin lah, mungkin ke Kemang atau kemana. Ada foto kita juga gitu. Ada di beberapa kafe, ada foto Kris Bunyamin Studio. Oh, oke. Ada itunya. Oh, keren banget ya. Oke, nah kemudian nih kita ngomongin marketing ya, backgroundnya Katie. Itu apa sih yang biasanya menurut Katie dari sisi marketing yang penting untuk pemasaran karya seni ini gitu? Maksudnya gini, aku punya cerita gini backgroundnya. Aku kan sebenarnya the Jongs ya, the Jongos. Jadi ngerjain semuanya gitu kan, ngerjain semuanya. I can do many things gitu kan, but I cannot do everything gitu kan. Nah, jadi apa namanya, salah satu syarat menurut aku yang bisa aku ajak kerja sama gitu adalah harus komunikatif gitu. Maksudnya responsif, bukan reaktif ya, responsif. Dan aku belajar dari bosku juga gitu. Ingat banget sebenarnya tahun 2018 itu kan masih di UNESCO ya, sebelum berangkat ke Kamboja itu terakhir memang pernah itu ikut bantuin, kita mau bikin report tentang kerjaan kita di orangutan yang di Leuser. Nah, jadi kan bikin laporan itu. Pokoknya aku stres dengan komunikasi dengan karena aku kan harus kejar setoran ya, maksudnya kan ini berapa lama pengerjaannya, misalnya kan kan gini, kita keluar duit sekian untuk ini, misalnya kita keluar duit 1 juta untuk ini, 1 juta ini dalam waktu 30 hari harus sudah selesai gitu, hari ke-20 belum ada yang selesai gitu, pengen gue cekek kan gitu, karena ketika nanti dia itu selesai itu ada banyak meja yang harus dilalui untuk minta approval. Ini udah cocok belum? Kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu kayaknya orang sini nggak ngerti gitu kan. Dia nggak mau tahu. Pokoknya gue udah kerjaan kan. Ini masih ada kurang apa gimana gitu kan. Nah, itu dia. Dan apa namanya yang Katie andalkan nih dari sisi marketing karya seni ini gitu ya. Apa biasanya yang kayaknya membuat klien ya pasti dia akan puas dan merekomendasikannya gitu. Punya nggak sih tips-tipsnya? Karena kita jasa ya, of course ya produknya foto gitu, tapi other than that, actually kita kan juga jasa experience orang waktu di foto dan lain sebagainya. Jadi of course the service harus bagus gitu, maksudnya being responsive, kemudian juga apa namanya ya end to end-nya sama klien tuh, klien mau apa, bukan artinya kita juga iyain ya gitu, cuman maksudnya kita bisa communicate value-nya kita
and then kita understand their value gitu, and then gimana nih to incorporate those two untuk jadi satu hasil gitu. Dan itu kan harus banyak komunikasi, dan benar banget sih, komunikatif itu penting sekali, karena gimana kita bisa komunikasiin dengan baik gitu kan. Jadi ya actually aku juga belajar komunikasi, aku kan ilkom kan, jadi marketing tuh ilkom kan gitu, jadi ya aku sedikit banyak praktek juga gitu kan, gimana untuk menyamakan persepsi, apa yang dia mau, tapi juga apa yang bisa kita give gitu. Maksudnya kadang banyak fotografer juga, aku nggak mendiskreditkan sih, cuman banyak jadinya di drive kan, klien pokoknya maunya ini gitu. Nah jadi at the beginning, untuk supaya hal itu tidak terjadi, kita juga sampein, tapi kita punya value, kita punya stand art-nya itu seperti ini ya gitu loh. Kalau lu maunya bikin kayak apa sih yang lu mau sampein gitu kan. Nah gimana nih, jadi dari sisi kita gimana nih caranya supaya dari our point of view kita bisa tetap create hal yang sesuai dengan yang mereka mau. Kurang lebih seperti itu, tanpa menghilangkan soul-nya kita. Karena banyak kan jadinya foto itu cuman ya udah ngikutin klien, jadi cuman foto ya. Kalau kayak gitu kan lu pakai siapa aja, lu tinggal sekarang handphone udah bagus kok, ya kan? Lu tinggal kasih pakai handphone ya kan, lu cepet jadi gitu. So what's the difference? Ya, jadi the difference yang kita bisa kasih dan yang memang kita mau komunikasikan, mau aku marketingkan juga ke orang-orang bahwa ini loh, kalau lu foto sama kita, itu kita punya this kind of art yang mungkin lu nggak akan dapat kalau lu foto dengan orang lain gitu loh. Jadi kita bisa kasih give our point of view, our input juga untuk bisa jadi ini tuh jadi lebih bagus gitu. Jadi itu berguna banget sih gitu, dan itu yang jadi membedakan kita lah gitu dengan yang lainnya kayak gitu. Makanya kalau misalkan if we're talking about kayak mau memarketingkan, gimana sih caranya memarketingkan gitu kan kita dengan, apalagi sekarang orang mau foto buat social media kan gampang banget ya. Itu sih gimana kita bisa menceritakan lah, mengkomunikasikan bahwa image kita tuh seperti apa, value yang kita pegang seperti apa. Kalau memang kliennya punya value dan visi yang sama, ayo kerja bareng gitu. Makanya kita juga sebenarnya kita nggak maksain sih kalau ternyata kliennya punya beda keinginan, beda ternyata arahnya yang dia mau foto beda banget sama kita. Biasanya kita juga nggak akan ambil sih. Kita nggak akan, we're not greedy juga untuk ya udah pokoknya klien maunya apa kita kerjain. Wah, sebisa mungkin kalau kita bisa kerjain kita akan kerjain. Tapi kalau itu udah benar-benar di luar dari value-nya kita, dan ya jangan deh gitu, daripada kita lose our value gitu. Karena orang lain kan bisa lihat kan nanti dari hasil fotonya kita, karena biasanya orang kalau ngeliat fotonya kurang lebih mereka tahu, oh ya ini fotonya Chris gitu loh. Ini tapi gitu ya. Tapi kalau kita terlalu ngikutin klien mau apa, kan klien beda-beda gitu kan, nanti jadi lose gitu the soul, value-nya tuh jadi hilang gitu. So itu yang kita jual gitu. Jadi sebenarnya dirimu yang sebenarnya harus lebih sabar ya. Bener, tapi bener sih kalau ngomongin kayak seniman tuh unik banget, makanya that's why at first aku nggak mau kerja bareng gitu. Cuman mungkin aku juga udah lebih dewasa gitu kan, aku udah lebih bisa mengerti kakakku seperti apa gitu, dan memang posisiku di sini adalah membantu gitu kan. So keputusan terakhir tetap ada di kakak gitu loh. Orang-orang bilang kan, kamu nggak punya ambisi apa? Sebenarnya sih kalau pengen punya ambisi, pengen bikin ini, pengen bikin itu sesuai dengan yang aku mau gitu kan. Ini karena ini potensinya keren, ini potensinya kan gitu kan biasanya. Iya. Tapi itu semua aku balikin ke kakak sih gitu, karena ya udah aku nanya dia maunya apa gitu. Ya udah lu maunya ini, gue bantu.
gitu. So at the end of the day jadinya nggak konflik juga, karena kan kalau aku ada egoku, kakak punya ego, bentrok kan gitu. Tapi kalau aku ikut dia, ya udah, memang kan aku perannya adalah help him. Jadi aku help, at first memang aku help dia, kan memang sangat seniman gitu kan, kurang bisa tuh mungkin mengkomunikasikan yang teknisnya lah gitu-gitu, yang bagian basa-basinya lah. Nah itu jadinya aku yang kerjain gitu. Ya, Jadi kamu yang harus mendatangi sabar lah. sebenarnya. Dan itu sebenarnya seni juga, ya kan? Ya, exactly. Seni mengendalikan diri. Art to control yourself, art to Yeah. negotiate, art to But I think understand. but I don't know, I mean ini bagus gitu kan, paling tidak apa ya, kalau menurut aku ya, mungkin kita kan backgroundnya berbeda gitu. Kalau aku dulu berpikir paling tidak aku kadang-kadang gini, gue bisa nih kerja sama dia gitu, paling nggak aku membuktikan ke diriku sendiri, aku bisa gitu, and then sampai nanti waktuku tiba aku yang menentukan gitu, itu aja sih. So you can do it. Baik, jadi sebenarnya masih banyak nih yang mau tanya soal fotografi nih, kayak misalnya ini pertanyaan terakhir soal fotografi, dan ini sebelum kita ajukan ke rapid fire questionnya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman memalukan gitu ya, atau pengalaman-pengalaman yang bikin kayaknya kamu jadi emosimu sampai ke ubun-ubun gitu ya, yang sekarang bisa diceritain dan kita ketawain bareng-bareng, karena di komedi kita ada belajar tragedi plus time itu komedi. Gitu. Ada nggak sih tragedi-tragedi yang pengen kau gitu ya? And then kita ketawa. Sebenarnya sih mungkin sebenarnya bukan tragedi gimana ya, cuman waktu itu ya biar agak hiperbola lah ini, biar agak hiperbola. Iya, kita tapi mau on aku ingat air. banget. Gimana? There's one shoot waktu itu sebenarnya, ya udah aku sebut ya, untuk waktu itu ngerjain untuk Uniqlo. Itu it's quite big project gitu for us. Apa namanya, waktu itu pokoknya itu udah hektik lah gitu. Terus somehow jadi itu fotonya juga the whole day, dari pagi-pagi sampai jam 12 malam. So it's like more than 12 hours lah gitu. Tapi berapa hari kan? jadi di tengah one day. Tapi makanya langsung digeber dari pagi sampai malam gitu. Jadi biar selesai satu hari gitu kan. Tapi waktu itu somehow enggak. Jadi waktu itu kakak tuh tiba-tiba memang semalamnya tiba-tiba matanya tuh agak nggak enak lah gitu. Matanya agak nggak enak. Sebenarnya itu bukan bikin marah sih, cuman bikin deg-degan. Karena kan waktu itu aku juga baru kan. Aku kan belum mungkin baru sebulan lah gitu join bantu. Jadi kan aku juga masih kayak trying to inilah ngeraba-raba gitu kan. Jadi the presence of him itu very important gitu kan. Tapi somehow pokoknya malam matanya agak capek. Ya udahlah, aku pikir istirahat aja di kompres gitu kan. Terus tiba-tiba pagi-pagi matanya agak nggak enak nih gitu kan. Oh oke, tapi masih bisa shoot nggak? Bisa. Ya udah deh sehari ini ya. And then after that kita ke dokter. Tiba-tiba di tengah-tengah, jadi dari pagi tiba-tiba kayak somehow dia ngelihat itu buram gitu sebagian. Makin lama makin gede. Dia bilang, wah gue lah nggak bisa nih, ini udah nggak bisa. Dia bilang, gue harus ke dokter. Jadi di tengah-tengah shoot, tiba-tiba dia ngontek asisten fotografernya, fotografer kita, asistennya, kita kontak, lu gantiin gue dulu foto untuk kayak beberapa jam, gue ke dokter, nanti gue balik lagi. Itu deg-degannya, kan ada klien kan, jadi ada klien, ada orang semua, terus dia pergi buat ke dokter. Kliennya mana nih yang gue harapin kok nggak ada, kenapa nih? Udah aku udah kan, karena kan orang-orang kan pengennya kan ada fotografernya kan gitu di situ. Terus mana jagoannya nih gitu. Bella, ada kakakku, aku pikir nggak bisa ditunggu dulu. Enggak pakai, you know, memang karakternya juga very unik. Pokoknya gue harus sekarang ke dokter. Jadi di tengah-tengah dia ke dokter, jadi itu shoot berjalan tanpa ada fotografernya. Jadi cuman memang kan udah di planning sih untuk kayak shootnya mau seperti apa, and then scene-nya udah ada sih semuanya gitu, tinggal dieksekusi, tinggal difoto. Cuma kan you know
nggak ada presence, tapi itu benar-benar deg-degan. So it was the most terrifying 4 to 5 hours gitu. Itu kayak deg-degan, nggak ada apa-apa, dan itu klien semua kayak gimana nih, Chris, kayak gimana nih, dan itu semua aku harus handle kan. Jadi aku harus handle styling, aku bantuin gitu kan, kemudian nyiapin juga makanan semua kan juga aku gitu kan, terus make sure the clients are okay dan semua. Wah, jadi tuh benar-benar hektik banget. Terus waktu dia datang tuh juga kayak apa namanya, pas dia balik tuh rasa kayak enggak banget gitu, kayak gitu. Pengalaman yang membuat dirimu kayaknya nggak berhenti ini ya, jantungmu racing gitu ya. Okay. Iya. Jadi kayak itu benar-benar salah satu momen yang paling ini sih. Oh, sebenarnya mungkin kalau ada satu lagi, kalau yang lucu ya, itu gimana tuh? Yang apa namanya, pameran yang aku bilang yang di Museum Seni Rupa dan Keramik, itu hampir nggak jadi, itu drama banget. Jadi bayangin itu, jadi artwork semua udah masuk, tapi somehow karena ya itu kan apa namanya, sama pemerintah, jadi lama, terus ada seperti biasa. Iya, gitu kan. Somehow tiba-tiba orang pemerintahnya, orang museumnya bilang nggak dapet izinnya. Karena nggak ada, padahal itu udah marketing, pokoknya udah semua deh. Tiba-tiba nggak bisa ada acara ini. Kita kan kayak terus gimana? Terus tapi kan aku kan cuma jadi salah satu pengisi kan, jadi kita cuma ketawa-ketawa aja kayak, lah ya ampun, malu-maluin banget nih kalau nggak jadi gitu kan. Maksudnya for the museum itself kan sebenarnya ya jadi image-nya kan kurang oke, tapi somehow akhirnya drama tuh, dan dramanya memang sama satu orang Itali ini. Jadi orang Itali ini akhirnya ngurusin semuanya, akhirnya, dan juga sebenarnya kan keterbatasan bahasa juga kan dia gitu kan, tapi dia trying to make it happen. Akhirnya dia kontakin segala macam, sebenarnya bukan urusan dia, cuman akhirnya karena dia pengen banget ada ini art ini gitu kan, akhirnya dia yang kontakin, dia yang datengin, dia yang tungguin, mintain tanda tangannya. Bayangin nggak, orang Itali loh, maksudnya aduh, nyebelin, malu sih kalau orang maksudnya kita yang orang Indonesia tuh kita malu loh gitu, maksudnya I know, orang Indonesia harusnya kita yang bisa gitu loh, masa sih harus sampai ada orang luar yang take over, udah deh lu lama banget sih gue yang kerjain gitu. Iya, di situ lu merasa harga diri lu gini banget ya gitu ya, gini banget ya. Kita mau bantu juga kita nggak bisa karena bukan ranahnya kita kan aku takut nanti kita dikiranya take over, karena kan orang Indo kan gitu kan, lu ngambil kerja, lu ngelangkahin apa segala macam, aduh susah banget. Jadi memang karena perantaranya itu salah satunya yang si orang Itali, jadi orang Itali ini sebenarnya yang perantara antara yang artis-artis luar yang masukin, terus dari dia baru ke si satu orang Indonesia ini yang ngurusin itu semua lah. Tapi somehow yang si orang Indonesia ini nggak kompeten sama sekali. Terus jadi kacau, terus makanya akhirnya si orang Itali ini yang take over, udah sini deh gue kerjain langsung, udah nggak pakai lu, udah gue langsung aja gitu. Akhirnya sampai SMA itu terjadi, ya itu kita cuma bisa ketawa, ya ampun hampir nggak jadi loh ini, padahal kita udah kan kita bikin artnya kan juga nggak gampang gitu, maksudnya kita pada udah pour out dan itu nggak ada duitnya, kita nggak dibayar sama sekali gitu. Kita pure ini adalah untuk appreciate apa namanya museum Indonesia, museum Jakarta kita. Sebetulnya karena foto yang dipamerin actually itu foto museum seni rupa dan keramiknya itu, si kakak foto gitu the whole building gitu dari jauh gitu. Very nice. Mungkin nanti aku share juga kali ya fotonya. Iya, boleh. Baik, gitu. Terima kasih banyak ya. Ini kamu memang energik sekali. Baik, sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan yang silly gitu ya, but funny. Oke. Yes. Come on. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Katie yang sering bikin Katie tertawa. 3 nama ya? My nephew Ian, the baby nephew,
And then Ella, Denise, my niece. Ella. Kemudian mungkin yang paling lucu, siapa ya? Vincent Desta sih. Suka nonton Vincent Desta. Oh, oke. Kamu suka ngeliat dia ya? Ya, dia unik sih. Oke. Kapan terakhir Katy nangis sampai yang terseduh-seduh gitu? Gitu. Kapan ya? Maybe end of year 2020 kayaknya. Waktu kakak nggak jadi pulang. Oh. Karena kakak masih di Melbourne kan. And I thought waktu dia pulang tuh kayak okay, studio is going back normal gitu kan. Tapi apparently not. Tapi sekarang nggak sih, udah oke lah. Oh, udah mulai udah on track lah ya. Iya, udah on track sekarang, udah on track. Baik. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah what is your guilty pleasure? Apa? Guilty pleasure. Oh, guilty pleasure. Guilty pleasure dengerin lagu Korea. Really? Dengerin lagu Korea sama Jepang. Karena Spotify playlistku namanya guilty pleasure. Oh, okay. You enjoy them ya? Okay, good. Yeah. But actually banyak banget loh. Maksudnya aku dengerin kalau yang boyband beberapa lah ada gitu. Tapi banyak kan sebenarnya yang bukan boybandnya gitu. Tapi lagu-lagunya bahasanya Korea. It's actually good. Oh, okay. Sama Jepang. Dirimu tertarik dengan yang Korea dan Jepang gitu ya? Iya. So why you go study to Australia then? Karena aku malas belajar bahasanya. Oke, baiklah. Oke. Coffee or tea? That's hard. Aku suka dua-duanya. Oke, suka dua-duanya. Oke, oke. Ini sekarang pertanyaan lagi. Nggak penting lagi nih. Sebutkan 5 sayur yang berwarna kuning. Oh my goodness. Ayo, ini dilihat anak sekolah minggu loh. Lihat anak-anak ini loh. Kakak Katy nggak tahu sayur. Yellow paprika. Apalagi ya? Yellow. Taunya melon. Turnip apa namanya tuh? Turmeric. Yang kayak labu. Iya, turmeric. Pumpkin. No, turmeric is herb. Iya, turmeric kan yang bubuk kan? Yang apa? Kunyit. Iya, no, it's herbs, not sayur. Oh, it's not ini ya? It's not. Itu herb, sayang. Okay. Vegetables. Oh, oke. Okay. Pumpkin, paprika. Pumpkin, paprika. Apalagi yang kuning ya? Kuning. Come on, Ella will ask you later. Labu kuning ada nggak sih labu kuning? Ya itu pumpkin. Beda ya? Labu beda sama pumpkin. No Google. Oke. Lobak. No, lobak itu putih. Oke, pas ya, pas. Oke, next. Timun. No. Apa? Emang apa? Zugini. Hey, you have to think. I'm the one who asked. Oke, next. Sebutkan 5 buah yang berwarna hijau tapi enak tapi manis. Buah hijau tapi manis ya. Melon. Kiwi asam ya. Kiwi ada yang manis kan? Itu absurd color sih kiwi itu. Warnanya absurd. Kiwi. Kiwi kan dalamnya hijau. Oke, fine. Oke. Apalagi ya hijau. Come on. Ini grapes. Ya, grapes. Dua lagi. Apple. Green apple. Ya, green apple. One more. Timun tuh masuknya buah nggak? Both can be fruit, can be vegetables. Oke, good. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Katy pernah dengar langsung. Ada nggak? Skank. Apa sih yang bau banget itu? Di mana? Tahu. Aku ingat banget soalnya tuh waktu kecil
waktu kecil. Jadi di belakang rumahnya tanteku, aku waktu itu aku di LA kan, tanteku tuh rumahnya di LA. Kemudian di belakangnya tuh kayak ada bukit gitu, jadi kayak masih wildlife gitulah. Nah jadi suka ada skunk tuh apa sih, tupai yang kalau kentut bau banget itu loh. Nggak ada, beda ya jenisnya itu. Ikan itu yang ada di film Toy Story kan? Toy Story, iya ada. Iya, yang kalau di yang skunk, kalau kentut tuh ada kayak hijau gitu kentutnya, itu bau banget. Soalnya tuh bau banget. Itu bau banget kalau ada kentut. Nah, jadi aku lagi main di situ, aku nggak tahu kalau itu kentut bau banget. Jadi aku tongrongin kan, dan dia naikin naikin buntutnya tuh dia kentut, dan itu bau banget, itu bau banget sih. Jadi aku paling ingat tuh sampai sekarang. Itu satu. Yang lu dengar. Sama anjing sih, anjing aku pernah dengar. Anjing pernah dengar? Pernah. Anjing tuh sering kentut tau. Aku nggak sampai fetish. Oke. Itu udah cuma 2 itu. Other than that, I never. I only heard 2. Tuh ya, oke. Dalam hidup kita kan sering dengar nasihat dari orang tua atau orang yang kita anggap apalah ya, kita look up to gitu ya. Ada nggak sih nasihat yang kamu dapatkan dan kamu terkesan, kemudian kamu juga sering bagikan ke orang lain? Mungkin kalau ini satu dari papa sih sebenarnya. Oke, jadi ya namanya juga anak muda gitu kan, banyak question about Christianity gitu kan, banyak question yang kayak berkaitan dengan Kristen, kayak kenapa gini ya, kenapa gitu, kenapa ini begini, kenapa ini begitulah, banyak lah gitu kan. Terus aku banyak nanya sama papa, terus one thing yang papa tekankan tuh gini, pokoknya everything that you do, kalau kamu banyak question, yang ini benar atau salah, you go back to the Bible, gitu. Karena all the answers itu semua dari Bible. Tapi one thing, kamu harus benar-benar ngerti dan baca sehingga kamu nggak salah artiin apa isi dari Bible, sehingga kamu benar-benar mendapatkan kebenarannya, the truth, gitu loh. Is it apakah itu benar atau salah? Kayak gitu. Tapi kamu harus back to the Bible. So dari situ actually it's a turning point for me. Dari situ jadi aku belajar banyak dan semuanya aku base lagi ke Alkitab. Jadi kalau aku dengar orang, kalau aku misalkan kok begini ya dia, karena kan kita di gereja banyak banget doktrinasi yang ya kayaknya ini benar nggak sih, ini gimana sih gitu kan kebenarannya. And it questions. Ketawa dulu kita. Iya, I feel good. Iya kan, iya aku belajar. Terus satu juga papa bilang, dan ketika kamu baca Alkitab juga kamu harus buka hati kamu, jangan pakai pikiran kamu, karena itu it will make sense gitu. Tapi ketika kamu minta sama Tuhan itu untuk to understand gitu kan, karena itu kan isi hatinya Tuhan gitu kan. Alkitab itu kan isi hatinya Tuhan. Jadi kamu juga harus buka hati kamu, so it's a heart to heart conversation gitu kan. Kamu punya pertanyaan, Tuhan jawab gitu dengan jawabannya melalui Alkitab. And it answers almost everything yang aku tanyain, dan dan itu benar-benar membuat aku jadi lebih mengerti, dan it opens my mind, dan aku juga somehow itu jadi bisa membuat aku lebih mengasihi orang lain. Orang lain mikir kalau kita baca Alkitab terlalu banyak, kita jadi narrow minded. Tapi apparently it's not. Ketika aku baca, aku jadi bisa melihat orang lain itu dari kacamatanya Tuhan gitu loh. Which yang it full of love, it full of compassion, it full of knowledge. Iya gitu, maksudnya ketika kita ngeliat orang lain tuh kita jadi kayak mengasihi, bukan judgmental. Kan itu kan waktu itu kan sempat booming banget kan. Iya. Gelang WWJD, pokoknya apa. Dulu kan apa sih WWJD, what would Jesus do, apa sih gitu. Tapi actually it's a good thing adalah bahwa kadang-kadang what would Juwita do. Bener juga ya. Iya. Boleh juga tuh. Oke, come on. It's actually a good question. Maksudnya apa? Ketika di every aspect in our life, kita nanya, kalau di situasi ini, what would Jesus do ya? Instead of judging, what would Jesus do?
Instead of hating, what would Jesus do? Instead of ranting, what would Jesus do? It will change your mindset sih. Gitu. What would Jesus do? Jadi in every aspect in your life, pertanyaan itu bisa kita punya respon on things yang beda sih. Ketika kita jahatin sama orang, what would Jesus do ya? Oh, Jesus malah doain dan berkatin mereka instead of marah balik gitu kan. Oke, ini menarik gitu ya. Karena kita ini menarik karena kita juga sama ya. Maksudnya kita dari gereja yang sama gitu kan. Ini menarik gitu. Satu yang aku pelajari juga tadi kan Katie di gereja itu penuh dengan doktrin dan segala macam. Ini benar nggak sih gitu kan? I think everybody asking. Tapi mungkin ada juga beberapa yang udah mati rasa gitu, udah kayak zombie aja gitu kan. Ya udahlah ya mau aku nggak mau seperti itu gitu kan. Karena Tuhan juga bilang kau harus belajar gitu. Kau otaknya harus dipakai gitu kan. Aku kasih kau otak untuk dipakai gitu kan. Bukan untuk diem-diemin gitu kan. Benar. Semenjak belajar stand up comedy gitu ya. Karena kan memang sedikit tentang stand up comedy ya. Itu kan bahasa ya gitu, bahasa gimana bicara gitu kan. Semenjak belajar stand up comedy, aku juga menemukan banyak komik-komik yang memang dasarnya itu dari gereja gitu. Dasarnya itu dari gereja. Nah, kemudian aku juga jadi melihat apa-apa yang kejadian di Alkitab gitu kan, yang selama ini aku pikir itu semuanya serius gitu kan, kayak misalnya waktu ada perempuan pelacur dilempari batu gitu, mau dilemparin batu gitu kan, Tuhan Yesus bilang apa? What would Jesus do kan gitu kan, bukan what would Juwita do ya gitu, itu versi lain. Itu yang bajakannya gitu ya. Jadi itu kan kayaknya kalau kita dengar pengkhotbah cerita itu kan kayaknya itu momen yang genting kan gitu, momen momen yang barang siapa gitu kan, barang siapa nggak tahu nggak nih barang siapa gitu kan. Siapa yang punya barang nih gitu kan. aku kan dulu kesannya kan itu suatu momen yang genting lah, apa kayak titik proklamasi gitu kan. Tapi setelah belajar komedi dan belajar lagi berulang, membaca lagi berulang kitab itu, aku bisa membayangkan itu versi yang berbeda gitu. Paling juga mungkin Tuhan itu suatu tuh lagi ngopi-ngopi gitu. Lu sotoy lu semua lu, kalau lu memang merasa lempar duluan gitu. Kan nggak pernah ada disampaikan seperti itu gitu kan. Terus juga aku berpikir nih, aku pikir Tuhan Yesus itu suka ngeliat orang yang kocak gitu, suka ngeliat orang yang unik, gitu kan. Contohnya Zakeus kan dia kayak orang gila ya, manjat. Udah pendek, nyebelin gitu kan. Tapi dia sebenarnya mungkin lucu. Sebenarnya dia nggak lucu, tapi Tuhan Yesusnya yang lucu kan. Lu ngapain lu maju sini? Ya udah kasihan lah kan, akhirnya nyamperin ke rumahnya gitu kan. Jadi aku berpikir, oh iya Tuhan Yesus suka ngeliat orang yang berusaha the best dan dengan caranya dia gitu. Dan itu itu tadi benar kata Pak Herman kan gitu, yang ya belajar terus kembali ke situ lagi, dan itu nggak bisa sekali, itu harus berkali-kali. Benar. Jadi, dan actually kayaknya Tuhan itu bukan, aku yakin beberapa kali juga dia lihat dia sedang berbincang, dan aku yakin juga ketawa-ketawa dengan murid-muridnya gitu. Tuhan itu suka kok dengan komedi gitu. I think dia suka tertawa juga kok gitu. Dia bukan orang yang serius banget gitu loh maksudnya. As long as komedinya adalah komedi juga yang oke ya, bukan yang kadang kan ada juga komedi yang terlalu jadi sarkasnya tapi terlalu parah, yang menjelek-jelekan, dan itu itu juga gitu. Tapi maksudnya I think Tuhan juga baik kok, karena dia pun juga suka anak-anak gitu kan. Anak-anak kan full of, makanya tadi aku bilang tadi 3 orang yang membuat aku tertawa, 2-nya adalah anak-anak kecil gitu loh, which is my nephew and niece gitu loh. Mereka bikin ketawa karena mereka jujur, ya kan? Mereka apa adanya. No filter at all kalau komen. No filter at all gitu kan. Apa yang di otak mereka ya itu yang mereka sampaikan gitu kan. Which is a childlike, itu yang Tuhan tuh sebenarnya suka gitu. Maksudnya jadi aku yakin Tuhan tuh suka banget ketawa. Kayak Yunus, kenapa dimakannya ikan? Kan lucu. Kenapa nggak dimakan kerenan dikit, Tuhan gitu loh. Tuhan bisa pakai apa aja. Kenapa ikan gede dimakan gitu kan? Lucu gitu loh. Lucu. It's unusual gitu. So yes, our God.
Oke, good. Makanya aku juga itu salah satu nasihat yang aku juga sampaikan ke ponakan-ponakanku gitu ya. Nggak usah ini, maksudnya santai aja gitu. Karena ada kakakku gitu kan. Ini ya, kalau kerjaan kayak gini harus serius, jangan banyak ketawa. Dalam hatiku, Tuhan aja udah ketawa. Gitu kan, jadi aku Bener loh, bercandain gitu. Jadi bener maksudnya loh. jadi kan bercanda, itu emang gimana Bang? Jadi kayak misalnya, Tuhan gimana nih? Kayaknya mereka ini kekurangan anggur nih, kekurangan roti nih, kayak gimana nih gitu kan? Kita pesan GoFood aja, kayak gitu kan misalnya, gitu kan? Itu yang Iya, penyampaian seperti itu yang iya, apa iya. ya? Jadi apa ya? Aku juga jadi nggak pernah berhenti belajar. Jadi pemahaman tahun ini mungkin akan lebih baik tahun depan pemahamannya dengan versi yang Yes, gitu sih. benar. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Katie dikasih kesempatan jalan-jalan nih keliling, mau keliling mana maunya? Eropa, Amerika, atau Afrika? Atau Korea lah, Korea, Korea kan? Udah pernah ke Korea? Korea udah pernah sih sekali. Oke, ke Eropa yang belum mana? Keliling Eropa lah ya, Eropa mana? Eropa, Utara, actually iya utara Skandinavia. timur ya berarti ya. Janganlah, yang utara Skandinavia, Timur. Swedia, Norwegia gitu. Itu Iya, utara. utara dan timur. Oh, ke Timur. Lituania Timur gitu. juga pengen sih. Oke. Iya, kayak ke Polandia. Polandia juga timur kan? Timur. Polandia, Rusia, Oke. Iya, oke. Rusia. Kamu dikasih Aku kesempatan pengen keliling sih. Eropa sebulan ya kan, dikasih hadiah nih, keliling apa sebulan sama presiden kita ya kan, anggap lah ya kan, karena dia dengar podcast ini, kok kesian aku ngeliat si Katie ini gitu kan, dia udah panggil lah dia itulah sini kemarin itu dia udah sama kakaknya dia gini-gini gitu, panggil kasihlah kalau jalan-jalan sebulan ke Eropa Utara dan Eropa Timur ya kan, dan boleh ngajak satu teman ya kan, semua dibiayain. Kira-kira Katie akan mengajak siapa selain keluarga? Wah, selain keluarga ya. Wah, that's hard. That's hard. Wah, siapa ya? If I have a partner, then I would love to. No, it's a family. Kenapa? Itu ya kan masih boyfriend. But I don't have. Tapi boleh siapa aja ya, boleh siapa aja walaupun aku nggak kenal kan? Iya. Walaupun aku nggak kenal. Oh, mungkin aku bakal ajak siapa ya? Oh, do you know this guy yang dari Yes Theory? So jadi aku follow satu YouTube namanya Yes Theory. Jadi intinya awalnya dia buat YouTube itu adalah these three guys gitu. Mereka ini bikin awalnya adalah untuk namatin mereka punya bucket list, terus and to say yes to their biggest fear, istilahnya gitulah. Nah, jadi mereka banyak bikin beberapa eksperimen juga gitu loh. Jadi dia ngajak stranger, mau nggak ikut gua jalan-jalan ke sini, kayak gitu. Tiba-tiba kayak ke Eropa, kemana. And mereka seru banget gitu. Jadi I think aku pengen banget gitu satu kali, misalkan ketemu sama mereka gitu kan, terus diajak, and I would say yes gitu kan, walaupun apa harus ninggalin kerjaan, yes aku mau banget gitu. Jadi mungkin kalau aku bisa travel, mungkin aku mau sama mereka karena aku bakal pasti survive sih gitu. Only one, mention the name. Iya, jadi paling ada siapanya? This guy satu namanya Amar, orang Egypt gitu. Dia sih. Jadi ada orang Egypt tapi semuanya di Kanada mereka ketemunya. Satu orang French kuliah di Kanada, orang Egypt kuliah di Kanada, terus satu lagi orang Amerika gitulah kuliah di Kanada. Gitu, dan mereka ketemu bertiga, dan mereka bikin gitu. Tapi yang paling friendly ini yang si orang Egypt ini, jadi dia yang suka nawar-nawarin itu kan gitu. So mungkin kalau itu menarik juga bisa sama dia. Amar, wherever you are now, listen to this, okay? Listen to this beautiful girl, okay? Okay. Kalau dikasih kesempatan nih,
Katie jadi konsultan atau advisor di Kementerian Pariwisata, ya kan? Ada hubungannya dengan seni gitu kan? Kira-kira gitu ya, apa kebijakan pertama yang Katie akan perkenalkan atau saran lah kan advisor kepada Menteri Pariwisata? Kebijakan ya. Yang akan Katie perkenalkan pertama. Ada nggak sih? It's a huge memperbagus ini sih apa namanya 10 destination di Indonesia selain Bali. Menurut aku benar-benar dirapihin infrastrukturnya sih. Gitu untuk orang tuh bagus. Itu karena aku kan kalau setiap kali pergi, aduh kalau bukan ke Bali tuh rasanya nggak enak kan. Ya, putus-putus gitu kan. Nah, dari sini harus kemana. Tapi kan kalau dibuat integrasi bagus di tiap-tiap itu kan, wah. Infrastrukturnya. It will attract a lot of turis sih pasti. Kalau dikasih kesempatan makan malam romantis dengan seseorang pria, baik itu selebritis maupun tokoh penting, kira-kira Katie akan milih makan malam romantis dengan siapa? Banyak nih. Okay, you can choose two. Okay, I'll give you two. Actually, I only ask one, so this time is two lah, spesial lah. Tapi aku ngefans banget sama Joseph Gordon-Levitt. Tahu dong, Jauh di Satu itu kan? Iya, aduh si gemas itu. Aku nggak kenapa aku suka banget sama dia. Tapi yang kemarin itu filmnya jelek, aku tengah jalan mau tinggal. Apa sih film apa? Conman apa? Mr. Conman. Oh iya. Cuman nggak tahu sih, banyak kayak this guy, aduh aku suka banget vibe-nya sih. Oke, baik. Makan malam dengan dia. Oke, kemudian satu lagi. Ya. Aduh, satu lagi ya. Sebenarnya tuh aku pengen banget kalau dulu tuh Justin Trudeau aku ngefans banget. Cuman waktu dia abis itu, I'm not anti LGBTQ ya, gitu. Cuman aku juga bukan yang support gimana gitu. So we have a different value. Cuman mungkin boleh sih sama Justin Trudeau. Ganteng banget. Sekarang yang si Joseph ya. Siapa tadi? Aku sukanya manggilnya Joseph karena aku suka nama Joseph. Joseph Gordon-Levitt itu apa 3 pertanyaan yang akan kamu tanya di saat kalian makan malam romantis? Pertama, aku pengen tahu dia di kehidupan nyata sama yang ada di depan media dan TV itu beda apa sama? Gitu, apa dia punya kayak pasti dia bilang, dari bangun pagi udah keren kayak gini, pasti dia bilang gitu. Enggak, maksudnya apakah dia punya kayak a very different personality yang mungkin orang lain nggak tahu, gitu. Kedua, apa ya? Kok lu bisa ganteng banget sih? Gue pakai MS dulu katanya. Bukan ganteng ya, bukan ganteng. Enggak, dia nggak ganteng, dia keren. Kalau aku bilang sih dia keren. Charming. For me, he's charming. He has this kind of like aura yang kayak yang bikin kayak gitu. Irresistible ya, nggak bisa inilah. Iya. Oke, terus? Iya, gitu. Terus kalau ketiga, aku mau nanya his favorite movie of him sih, yang dia bintangin. Aku pengen tahu apakah yang dia suka itu adalah my favorite movie yang ada dianya. Edward Snowden, bukan? Kenapa? Yang film Edward Snowden. Oke lah. Aku tuh sebenarnya awalnya aku ngefans banget sama dia malah aku nggak tahu sih Kak Jui pernah nonton nggak? 10 Things I Hate About You. Yes. Dia masih culun. Yes. Dia masih cupu kan? Iya. Ya, I know. Dia sayang. Iya. Maksudnya dia cupu, tapi he's a gentleman gitu. Maksudnya how he treat women tuh kayak ya walaupun it's his character ya, mungkin itu bukan aslinya dia. Cuma maksudnya
dia di situ kayak very gentleman banget. Jadi aku kayak gitu. Kamu Di harus situ nonton, simpel. berarti kamu harus nonton dia yang merosting Alec Baldwin, nama merosting siapa gitu. Jadi dia jadi host gitu. Oh iya Bagus iya banget, iya. bagus banget, bagus banget, bagus banget, Aku pernah lihat itu. Aku bagus pernah banget, lihat itu. bagus banget Dia ya. lucu sih aslinya. Terus dia bisa menyanyi juga lagi. Anyway. Oke, satu pertanyaan untuk Justin Oke. Trudeau pada saat makan malam. Ini satu aja pertanyaannya, ya karena yang kedua kau pasti udah lapar kan gitu. Apa yang akan kau tanyakan di makan malam romantisme dengan Oh, Justin kalau Trudeau? kalau satu sama Justin Trudeau pastinya gimana sih kalau bisa kayak in that very maksudnya he's quite young gitu, tapi he's very influential gitu. Maksudnya apa sih yang dia kerjain gitu, maksudnya what drives him sih mungkin ya, what drives him yang sampai dia bikin kayak dia bisa gitu sampai se-influential itu gitu, dan very charismatic dengan di waktu yang quite young gitu kan. Maksudnya kan dia lumayan muda lah, ya kan, Udah dibanding kayak banget, dan banyak muda sekali yang banget. menggilainya. Sama kayak apa namanya? Itu biasa aja. Cuman aku punya beberapa teman gitu ya di kantor yang kalau udah ngomongin Justin Trudeau gitu kayak ngomongin apa gitu kan. Oh my God, segitunya ya. Aku sampai mikir gitu kan. Aku sih menurut aku biasa aja gitu. Cuman pas kemarin vaksin kan dia dapat AstraZeneca kan gitu. Jadi gue merasa cowok keren aja dapat AstraZeneca. Jadi gue yang tepar seminggu gini nggak apa-apa lah. Gue mikirnya gitu. Jadi aku dulu contohnya dia, gue baca semua itunya gara-gara itu gitu loh. Nggak penting ya. Iya, tapi maksudnya he's quite young, influential gitu kan, terus udah bisa jadi perdana menteri. It's not easy gitu loh, dan gak banyak orang kan bisa percaya. Maksudnya gak banyak orang yang bisa percaya orang yang masih muda. So it's lumayan menarik sih gitu. Iya. And kegantengannya is a plus point. Ya, kegantengannya yang bikin makin kayak wow gitu. Iya, ada ya orang kan kayak biasa kan yang ganteng-ganteng kan nyebelin gitu. Karena aku termasuk iya, bukan kan? penggemar cowok ganteng soalnya gitu. Aku nggak penggemar Iya cowok ganteng kan, dari biasanya dulu. kalau ganteng kan kayak ya udah ganteng gitu kan, ganteng itu yang jadi keunggulannya. Ini udah keunggulannya pintar, tapi dia juga ganteng kan, kayak kurang adil nih Tuhan. Annoying banget ya gitu ya. Just annoying gitu. Oke. Ada orang perfect ini. Kalau ini nggak apa-apa ya, kita santai aja ya. Ini kayaknya 7 jam iya nih, karena nggak ada habisnya kalau ngobrol sama Kathy. Kalau itu kamu suka nggak sih siapa namanya? Aku jadi kepingin ketemu siapa? Tesla. Elon. Oh, ini dong Elon Musk. Ya. Suka kah? Bisa pengen nggak gitu ya? Sebenarnya sih pengen, cuman I don't think it's I don't know ya. I think it's me being judgmental. Tapi kayaknya dia bukan tipe orang yang kayak seru ngobrol one on one gitu kalau bukan deket kayaknya ya. Kayak I don't know, kayak in some interview the way he talk, kayak kalau sama orang yang kayak dia nggak kenal gitu kayak lumayan apa namanya, jawabannya tuh bukan yang kayak friendly banget gitu loh. Oke, jadi lagi-lagi ngomong-ngomong soal podcast, aku juga dulu nggak suka, orang-orang kan maunya sama Elon Musk gini-gini kan, gue ngeliat mukanya aja gue males gitu kan. Iya, karena kayak a bit cocky, cuman I mean kayak let me just admire him from afar, karena he's a very amazing person gitu loh. Maksudnya kalau dilihat dari jauh, wow dia keren banget gitu dengan all his invention and everything gitu kan. Jadi kayak let's keep it that way. Dan ternyata karena kalau deket tuh jadi kesel. Dan ternyata setelah ada podcast gitu ya, dan aku dengar banyak dia diwawancara di podcast, I just admire him. Aku jadi mengagumi, karena kayaknya emang orangnya baik banget. Jadi dia I don't know tuh, tapi memang kan dia kan memang bukan public speaker ya, jadi dia memang terkesan asal aja gitu, karena dia engineering kan, jadi ketika diwawancarain gitu kan, jadi dia apa ya, dia memang dari kecil sudah menyadari, dan dia diajarin sama ibunya ya, dia selalu pengen berbuat sesuatu supaya keadaan hidup kita ini lebih baik gitu.
Dan dia whatever it takes gitu loh. Jadi dengan bahasanya dia yang menurut aku sederhana dan agak aneh kan dia ngomongnya, maksudnya nggak yang convincing, nggak yang convincing kayak bahasa tubuhnya pun nggak convincing kan gitu. Berapa kali diundang sama SNL gitu kan, ini kok kayak gini gayanya gitu kan. Tapi memang dia aneh. And then setelah juga dia tahu keluarganya gitu kan, bininya kan artis ya, kita gosip nih sekarang ya, sesi gosip. Istrinya kan si Grime itu kan, oh iya gitu, oh iya pantes gitu, ini orangnya asik gitu loh. Jadi ternyata dia baik banget. Jadi dia sampai kan dia pernah tanya sama si Joe Rogan begini, gimana kau biar rencana kalian tentang mobil ini rahasia tertutup sampai nanti kalian launching. Jadi dia jawabnya gini, ya susah ya, kan engineering ada ribuan orang, kayak gimana ngontrol mulutnya katanya. Dia jawabnya gitu aja gitu. Jadi nggak sophisticated jawabannya gitu, nggak yang gimana. Tapi gitu. I think it's kayak very honest kali gitu ya. Iya, blunt gitu aja dia jawabnya gitu kan. Makanya lucu juga ini. Akhirnya aku tonton. Aku kan tadi kan apa sih orang cuma Elon Musk. Aku nggak ada alisnya kan gitu. Aku udah nggak pakai alis gitu loh. Ketemu lagi sama orang yang nggak ada alisnya, saya kan no. Dia nggak ada alisnya gitu. Setelah aku lihat, waduh dia bagus sekali, sampai nggak pulang ke rumah, supaya kerjanya itu bagus, sampai tidur, dan itu dia lakukan berhari-hari gitu. Terus ketika tanya, gimana sekarang rasanya menikah di usia setua ini gitu kan, dia menikah lagi. Iya. Sama aja sih sebenarnya, gini-gini ya ribet juga, gini-gini. Cuman bedanya apa ya? Dia bilang gitu kan, kita lebih menghargai, katanya gitu. Oke. Gitu. Jadi sederhana menurutku, lucu lah gitu. Jadi kayak apa namanya? I think he's nice. I think he's nice kayak maksudnya, makanya aku sebenarnya suka kalau misalkan gini, aku suka nggak nontonin baca interviewnya dia gitu kan, baca gitu kan. Aku suka gitu, makanya that's why I think I admire, karena kalian orangnya kalau diajak ngomong kan aku bingung juga kan. Pernah kan Kak Joy kayak misalkan ketemu orang yang kayak kakak bingung karena mau nanya apa, jadinya awkward, terus jadinya kayak gitu loh. Tapi kayaknya kalau sama dia tuh jadi kayak aduh segen terus awkward gitu loh. Enggak, ternyata orangnya asik gitu. Ternyata orangnya asik ya. Dan dia gini, kayaknya dia kayak yang aku tangkap gitu ya. Bisa aja aku memang suka salah nangkap gitu ya, kayak nangkap ayam yang ketangkap angsa gitu kan. Tangkap. Jadi dia itu dia memang punya kerinduan itu tadi dari kecil. Ya udah, kau maunya kayak gimana? Aku harus kayak gimana? Aku bikin apa nih? Gitu. Dan dia memang susah mengungkapkan yang di pikirannya itu. Bersyukurnya dia bertemu sama orang-orang yang sayang sama dia. Itu aja sebenarnya. Jadi orang sayang sama dia, mungkin orang juga bisa men-sense ini value-nya sama gitu loh. Jadi ya udah aku mau nolongin dia gitu. Kalau kita udah suka sama orang gitu kan, gue kerja sama lu juga nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Karena ya lu ini gitu. Dan karena dia juga ini ya, at the end of the day kan kita akan mengikuti orang yang kita pikir dia peduli kan, bukan karena dia pintar kan gitu. Dan dia menunjukkan kepeduliannya itu gitu. Dia sampai menjual rumahnya loh. Dia jual rumahnya. Iya, dia nggak mau lagi punya rumah, dan dia nggak mau pakai jam tangan gitu. Ngapain sih gitu kan, udah ada handphone, rumah, aduh mikirin ini, aku mikirin yang lain aja lah yang bisa bikin perubahan tuh lebih baik. Jadi dia ngontrak-ngontrak aja gitu, dan jadi variasi kan katanya. I think it's unique gitu, makanya jadi seneng lah gitu. Wow, interesting gitu kan. Aneh sebenarnya, aneh itu kan seru ya. Anyway, by the way, terima kasih banyak loh Kat, sehat-sehat. Aku berharap Katy masih teruslah membuktikan you can do it gitu kan. I mean like mungkin ya memang tadi ini keluarga apa gimana, tapi at the end of the day it's about communication, dan sebenarnya kita nggak perlu membuktikan nggak butuh validasi dari orang lain kita mampu apa enggak. Kita aja memvalidasi diri kita gitu sih menurut aku. Yes. As long as orang-orang yang memang matters for us, mereka juga feeling okay gitu kan. That's enough. So, Katy sehat-sehat, tetap semangat. You too.
Nanti apa namanya, semoga makin banyak kerja kreatif dan mudah-mudahan ada pasar-pasar baru setelah ini gitu ya, kayak aku bilang tadi bocoran gitu ya. Setahu aku gitu ya, yang aku alamin gitu ya, aku belum pernah puas ya sama kerjaan yang fotografi yang pernah aku ini selama aku kerja gitu. Itu tadi gitu, mungkin nggak inilah apalah gitu. Jadi sementara budgetnya gede, budgetnya gede gitu ya. Ya aku sampai beromong gedenya. So mungkin bisa mulai dilihat ke situ atau peluang-peluang lain lah gitu. Oke, terima kasih banyak, sehat-sehat. Thank you, terima kasih Kak Jui untuk kesempatannya. Baik, para pendengar, penonton, pemirsa Juwita Jabi Pasiniar, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Katy Bunyamin, remaja kreatif yang punya banyak kreativitas ya, dan kadang-kadang juga mungkin dia bingung, tapi percayalah dia pasti akan melakukan sesuatu dan bisa diandalkan ya, nggak perlu dideketin, nanti once lu deketin dia pasti tunjukkan apa yang dia bisa ya, bisa diandalkan. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan santai kocak manis ini, baik itu hiburan, informasi, atau bocoran, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih banyak, sampai ketemu di Juwita Jabi Pasiniar episode berikutnya. Dah. Salam fotografi. Salam fotografi ada nggak sih salam? Salam fotografi nggak ada sih, belum ada. Bikin make-up. Salam fotografi. Ya. Bye bye.